Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari ini. Dan ingat, dalam bab sumpah kita dilarang bersumpah dengan makhluk Allah. Tapi khusus Allah tidak ada yang bisa mengekang apa maunya Allah. Tidak ada hukum berlaku bagi Allah, ya. Fa'alul lima yurid, dia berbuat semau-maunya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, maka jangan kita jadikan itu sebagai dalil. Oh, kalau begitu saya mau bersumpah dengan makhluk. Salah, ya. Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah kafir atau musyrik. Jangan kita bersumpah dengan selain Allah, ya. Kalau mau bersumpah, wallahi demi Allah, billahi demi Allah, tallahi demi Allah. Jangan kita, meskipun Al-Quran kita, ya, meskipun Al-Quran yang kita pakai untuk bersumpah, meskipun Al-Quran itu adalah sifat Allah, ya. Jadi kita pakai wallahi, billahi, taullah. Jadi kita bersumpah jangan memakai makhluk, ya. Harus demi Allah. Sebab itu salah satu bentuk kesyirikan, meskipun dia tergolong syirik kecil. Tapi ingat, ya, meskipun dia syirik kecil, kenapa disebut dengan syirik kecil? Karena dibandingkan dengan syirik lain dia kecil, tapi kategorinya dosa besar, ya. Ingat itu, jangan kita bilang kok syirik kecil, tapi ingat dosa besar. Oh, riya itu syirik kecil, tapi ingat dosa besar, ya. Karena dibandingkan dengan syirik lain dia kecil, ya. Karena dia memakai dalam hal lisan. Tapi ketika dibarengi dengan pembesaran, kita lebih membesarkan makhluk tersebut dari Allah, maka itu termasuk syirik besar. Dia pakai menjadi sumpah, kemudian dijadikan dia dalam hatinya memuliakan makhluk tersebut dari Allah, maka itu termasuk syirik besar. Tapi kalau hanya sekedar, ya, mungkin hiasan kata, tapi dia tetap membesarkan Allah, cuman dia pakai untuk bersumpah, tetap dia syirik meskipun syirik kecil. Tidak boleh, ya. Kata Nabi kita Muhammad SAW, la tahlifu bi abaikum. Jangan kalian bersumpah dengan ayah-ayah kalian. Man kana halifan falyahlif billah. Barang siapa yang mau bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah. Jadi tidak boleh kita memakai makhluk untuk kita bersumpah. Apa maksud Allah bersumpah dengan makhluk? Itu menandakan bahwa makhluk itu sangat penting. Makhluk itu, ya, ada keutamaannya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, maka itu menandakan makhluk itu memiliki, ya, kemuliaan, memiliki keutamaan. Nah, di sini 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ya, kata Nabi kita Muhammad SAW, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabu ila Allah min hadhil ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari yang dimana diamalkan amalan di dalamnya yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali 10 hari di bulan Dzulhijjah. Kita beramal
memanfaatkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Ya, belum masuk bulan Dzulhijjah. Jadi ketika kita masuk, ya, kita manfaatkan, ya, untuk kita beramal, karena itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ketika kita beramal di hari-hari tersebut. Lalu para sahabat mendengarkan ucapan Nabi ini, mereka bertanya, mau banding-bandingkan. Walal jihad, tidak juga jihad. Bagaimana bandingannya dengan jihad? Lalu apa kata Nabi? Walal jihad, tidak juga jihad. Artinya jihad tidak bisa, ya, menandingi amalan di situ. Illa, Nabi menyambung, kecuali rajulan kharaja bimalihi wa nafsihi, kecuali seorang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, tsumma lam yarji min dzalika bi syai', kemudian tidak ada yang kembali sedikit pun, nyawanya hilang, tentunya hartanya juga, ya, habis ketika dia entah dirampas oleh musuh, ya, atau dimanfaatkan ketika dia sementara jihad. Nah, itulah yang tidak bisa ditandingi, ya, oleh amalan yang ketika kita kerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yaitu seorang yang dia berjihad di jalan Allah, ya, dan kata-kata jihad ini jihad dalam makna perang, ya. Sebab jihad bisa dimaknai oleh banyak macam. Tapi ini adalah di era ketika kita butuhkan jihad. Jangan ketika kita tidak mendapatkan kesempatan jihad kemudian kita, ya, jadikan daerah yang aman, damai, ya, tentram, kemudian kita jadikan jadi bergolak agar kita bisa mengambil kesempatan jihad. Tidak boleh, ya, tidak boleh seperti itu, ya. Kalau dalam keadaan damai, tentram, aman, jihad kita adalah dakwah ilallah, kita mendakwahkan, ya, kalimat Allah. Karena kata Nabi, jahilul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa bi alsinatikum, berjihadlah kepada orang-orang musyrik dengan harta, dengan jiwa, harta, dan dengan lidahmu. Apa maksudnya dengan dakwah? Itu jihad ketika kita, ya, dalam keadaan aman, damai. Tidak boleh kita cari-cari musuh, ya. Kita jadikan daerah yang damai, ya, menjadi bergejolak, menjadi bergolak, ya. Kemudian kita bom sana sini, tidak boleh, ya. Bahkan kata Nabi, man qatala kafiran mu'ahadan lam yarih raihatal jannah fa inna rihaha masirati 40 ama. Barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, yang mengadakan perjanjian dengan pemerintah, artinya ketika dia sudah membayar, ya, sudah memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka dia ya, berhak untuk dilindungi harta jiwanya, ya, keluarganya. Maka kata Nabi, barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, maka dia tidak bisa mencium baunya surga, karena sesungguhnya baunya surga bisa tercium 40 tahun perjalanan. Ini larangan keras, ya. Jangan kita so gatal tangan ini, suka berjihad, ya, mau mengadakan pemboman di sana sini, tidak boleh, masya Allah, ya. Islam tidak boleh seperti itu, ya. Menyebarkan keselamatan dan kedamaian. Jadi kita jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, tentu kita
ya memanfaatkan momen ini ya, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kalau ada yang memanfaatkan berpuasa dari 1 sampai 9 ya, karena 10-nya tidak boleh, haram berpuasa ya. Kenapa haram? Karena hari raya ya. Hari raya tidak boleh berpuasa. Jangan ada orang yang sudah makan-makan, ayo silakan saya puasa, tidak boleh ya. Hari raya tidak boleh, haram puasa hari raya, karena itu hari makan dan minum. Jadi kalau ada orang yang mau memanfaatkan ya 1 sampai 9 untuk berpuasa, silakan ya. Saya tidak mampu karena tidak mampu tahan golojo ya 1 hari ya, yaitu hari Arafah. Hari Arafah kita manfaatkan untuk berpuasa, puasa hari Arafah, karena itu bisa menghapuskan kesalahan 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Jangan juga sudah ada jaminan 1 tahun ke depan ya, mau dihapus dosa, sudah sikat semua dosa dulu ya. Karena ada jaminan ampunan, tidak juga begitu ya. Masya Allah ya. Jadi kita kalau tidak mampu 1 sampai 9 ya paling tidak tanggal 9 ya. Jadi puasa hari Arafah, memang ada perbedaan ulama ya tentang puasa Arafah ini. Sebagian lagi mengatakan ya kapan jamaah haji wukuf, maka di sini mulai meskipun berbeda jam, mulai puasa Arafah ya, karena bertepatan dengan wukufnya Arafah. Tapi sebagian ulama lagi ya ditentukan kalau besok hari raya ya, ini hari adalah puasa Arafah. Bagaimana menentukan hari ke-9 ya, kita tahu dulu kapan masuknya bulan Dzulhijjah, baru tinggal hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi hari ke-9 kita puasa Arafah ya. Yang Nabi mengharapkan dengan puasa itu bisa ya tukafir sanatal madiyah wal qabilah, bisa menghapuskan ya kesalahan 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah SWT ya. Jadi kemudian jangan lupakan kita bertakbir ya. Takbir itu ada 2. Ada takbir muqayyad, ada takbir ya, tidak muqayyad, umum. Kalau muqayyad itu kan dia selepas sholat 5 waktu bertakbir, dimulai dari paginya di hari Arafah ya. Jadi setelah sholat subuh kita bertakbir, jangan tunggu maghrib. Hari ke-9 besoknya hari raya, subuh hari ini setelah sholat subuh kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada 2 kali, ada 3 kali ya. Silakan boleh saja ya, pilih jo ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wa Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi dimulai dari hari Arafah ya, hari ke-9. Dan itulah ya sebagai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat
Al-Hajj ya. Saya lupa ingat ayat berapa. Allah Ta'ala katakan ya, wa'adzin finnas bil haji, umumkan, serukan kepada manusia untuk berhaji. Jadi diserukan untuk berhaji. Kemudian di ayat selanjutnya itu kan ada Allah Ta'ala katakan liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan ya manfaat di hari itu. Kemudian wa yadhkuru smallahi, dan mereka berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini fi ayyam ma'lumat, pada hari-hari tertentu. Jadi di situ yang dimaksud adalah kita berzikir, bertakbir, bertahmid itu ada yang muqayyad, ada yang umum. Kalau muqayyad itu dia dimulai dari tanggal 9 ba'da subuh, berakhir tanggal setelah kan 1 hari raya, kemudian 3 hari ayyamut tasyrik. Hari ketiga baru itu di waktu asar, baru itu setelah maghrib sudah tidak lagi kita bertakbir. Adapun takbir umum dari masuknya bulan Zulhijjah kita sudah bertakbir dimanapun, tidak tergantung dengan sholat ya. Tidak tergantung dengan sholat. Kita mau pergi ke kantor, mau pergi ke pasar, kita bertakbir Allahu Akbar. Mungkin orang bilang, so gila dia ini. Tidak, ini adalah sunnah, ini adalah perintah Allah ya. Kita berzikir, bertakbir, bertahmid. Jadi tidak tergantung, terikat dengan waktu sholat. Jadi ini ketika kita masuk bulan Zulhijjah, dari hari pertama kita sudah melakukan zikir, dan ini adalah termasuk ya amalan yang termasuk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian tentunya ya berhaji ya. Tadi sudah diumumkan bahwa ketua BTM ya yang mau naik haji ya. Semoga kita doakan ya, menjadi haji mabrur, karena kata Nabi ya, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan baginya kecuali surga. Jadi ini haji mabrur ya. Dan termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ketika kita wukuf di Arafah, al-hajju Arafah, haji itu di Arafah. Artinya kalau orang tidak wukuf di Arafah, maka tidak sah hajinya. Sehingga ketika ada ya pasien yang diopnam di rumah sakit ya, karena sudah hari Arafah, dikeluarkan supaya dia bisa mendapatkan hajinya, bisa wukuf di Arafah walaupun beberapa saat, kemudian dikembalikan ke rumah sakit ya. Karena penentuannya di Arafah. Kalau ada orang yang berangkat haji kemudian tidak sempat wukuf di Arafah pada hari Arafah, ya tidak dapat haji kan, harus ulang. Jadi ini merupakan amalan ya, dan semua harus kita niatkan ya. Alhamdulillah saya tidak ada doi ya, tapi diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau mau dilihat-lihat ya, kantong tidak ada ini ya.
tidak ada fulus, ya. Tapi alhamdulillah dengan karunia Allah, ya, bahwa saya bisa berangkat, ya, juga dengan almarhumah, ya, Sutarni Haji Ali, ya. Meskipun beliau sebelumnya belum haji, baru namanya Haji Ali. Pada saat itu berhaji alhamdulillah 2 kali, ya. Saya baru 1 kali, beliau ya 2 kali berangkat, kemudian kalau ditambah namanya jadi 3 kali. Jadi masya Allah. Jadi semua harus kita punya keinginan untuk berangkat, ya. Berdoa, karena meskipun tidak ada fulus, ya, kalau Allah kehendaki bisa berangkat, ya. Contohnya yang berbicara ini, ya. Contohnya yang berbicara ini, alhamdulillah, ya, saya bisa berangkat, sehingga ketika di depan Ka'bah saya pukulkan pipi saya, ya. Apa ini mimpi atau, ya, saya cubi saya pipi, ini mimpi atau sungguhan ini di depan Ka'bah, ya. Jadi alhamdulillah, ya. Salah satu amalan, ya, yang tentunya kalau dikerjakan. Kemudian di hari Arafah itu kan adalah hari yang terbanyak Allah SWT membebaskan, ya, orang-orang yang itkum minan nar, terbebas dari api neraka, yaitu pada saat hari Arafah. Yang di situ Allah Subhanahu wa taala berbangga-bangga dengan orang yang wukuf di Arafah di depan para malaikat. Yang mana malaikat itu ketika hendak Allah ciptakan, ya, khalifah di muka bumi, mereka bertanya, apakah kamu mau menciptakan, ya, orang yang akan mengadakan kerusakan di muka bumi dan akan mengadakan pertumpahan darah, ya. Jadi mereka mencemooh bukan sebagai bentuk sanggahan atau protes terhadap apa yang hendak dilakukan oleh Allah. Inni khaliqun basyaron, sesungguhnya saya akan menciptakan manusia, ya. Kalau di surat Al-Baqarah bagaimana bunyinya? Ini ja'ilun fil ardi khalifah, ya. Sesungguhnya saya akan menjadikan di muka bumi itu seorang khalifah. Jadi mereka mengatakan ataja'alu may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata para malaikat, apakah engkau hendak menjadikan orang yang akan mengadakan kerusakan di muka bumi dan akan mengadakan pertumpahan darah, sedangkan kami ini, ya, yang mentasbihmu, mensucikanmu, ya, mengkudusmu, ya. Jadi artinya para malaikat bilang, lebay torang jo, torang kan yang jaga batasbih, ya. Maka Allah SWT mengatakan dialah yang lebih tahu. Nah, ketika orang wukuf di Arafah, maka Allah berbangga-bangga. Lihat itu, ya. Kalau bahasa kita lihat itu, yang mau dibilang cemooh, ya, yang mau dicemoohkan. Nah, lihat mereka wukuf di Arafah dan banyak, ya, orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka, ya. Dan tentunya hal itu berlaku di bulan Ramadan, tapi di hari Arafah lebih banyak lagi yang Allah SWT tentukan sebagai orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Yang mana ketika di bulan Ramadan kan kata Nabi, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailatin. Allah memiliki hamba-hamba yang akan dibebaskan dari api neraka, dan itu berlaku di sepanjang malam Ramadan. Tapi khusus di hari Arafah lebih banyak lagi yang Allah Ta'ala akan, ya, tuntaskan, bebaskan dari api neraka. Tentunya Pak Kasim so kode sedikit, ya, saya so
mau undur diri ya. Jadi minta maaf soal kepanjangan dan semoga sedikit ini bisa kita jadikan sebagai spirit and power untuk menyambut bulan Dzulhijjah dengan amalan-amalan yang terbaik yang kita canangkan di dalam diri-diri kita ya. Kita berzikir kepada Allah ya. Kita membaca Al-Qur'an ya. Kita ya bertafakur, bertadabbur ya. Kita berbanyak sholat sunnah. Kita stop lisan kita dari menggibah, mengadu domba. Kita setel telinga ini jangan sampai ya doyan mendengarkan gosip ya, gibah. Ketika melihat ada majelis kecil membicarakan si fulan dan si fulana, kita suka ikut ya, ikut nimbrung ya. Apa ya. Mau ikut perkembangan ya. Kita stop itu, tinggalkan itu semua. Kita introspeksi diri, bermuhasabah diri dan memperbanyak amalan-amalan yang tentunya kata Nabi tiadalah hari-hari yang dimana amalan soleh yang dikerjakan di dalamnya yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan di dalamnya tentunya ada amalan yaitu pemotongan hewan kurban, yang mana itu adalah bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang bisa disampaikan, dan orang yang memaafkan. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.